Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal dari kelas 9C. Saya akan menyampaikan tentang Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap tentara Inggris yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah, tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Lokasi Ambarawa, hasil kemenangan Indonesia, penarikan pasukan Inggris dari Ambarawa dan Magelang. Perubahan wilayah Ambarawa direbut kembali oleh pasukan Indonesia. Jakarta, Pertempuran Ambarawa. Palagan adalah peristiwa perlawanan rakyat Ambarawa dan pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Jawa Tengah. Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Nica, Netherlands Indies Civil Administration, berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang. Setelah bebas, para tahanan ini kemudian dipersenjatai. Mengetahui hal itu, para pemuda Ambarawa dan TKR menjadi marah, dan pertempuran pun tidak dapat dihindari. Seperti dikutip dari buku Pasti Bisa Sejarah Indonesia untuk SMA atau MA kelas 9 oleh tim Genesia Operation. Latar belakang pertempuran Ambarawa dikutip dari buku sejarah SMA kelas 12 oleh M. Habib Mustopo. Peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada tanggal 20 Oktober 1945. Brigade tersebut bertugas mengurus tawanan perang dan berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Pemerintah RI memperkenankan Brigadir Battle untuk mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh Nica dan mempersenjatai para bekas tawanan itu. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945, pecahlah insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan dari Presiden Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada tahun 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan gencatan senjata dan tercapai atas sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners Wars and Interners APWI, tawanan perang dan interniran sekutu. 2. Jalan raya Magelang sampai Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Aktivitas Nica tidak akan diakui sekutu dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Setelah ada pasal tersebut, ternyata pihak sekutu justru ingkar janji. Sekutu memanfaatkan kesepakatan dan kelemahan dalam pasal-pasal itu untuk menambah jumlah pasukannya di Magelang. Kronologi pertempuran Ambarawa dikutip dari buku Sejarah 3 oleh Dr. Handes Sudirman AM MPD dan buku Sejarah SMP atau MTS kelas 9 KTSP oleh Dr. Nana Nurliana Suyono MA. Pertempuran Ambarawa pecah antara pasukan TKR di bawah pemimpin Mayor Sumarto melawan tentara sekutu yang telah melakukan penyerangan pada tanggal 20 November 1945.
Pada tanggal 21 November, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur. Keesokan harinya, tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di Ambarawa. Pasukan TKR bersama para pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang garis rel kereta dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang dan divisi V Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Androngi berhasil menduduki desa dan merebut desa-desa sekitarnya. Selain itu, Batalion Imam Androngi meneruskan gerakan pengejarannya, kemudian diusul 3 batalion yang berhasil dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Pasukan sekutu berhasil dikepung meskipun mereka terus berusaha mematahkan kepungan dengan mengancam kedudukan pasukan RI dari belakang dan dengan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bondono. Dengan bantuan resimen kedua yang pimpin oleh M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Sastroatmojo, dan batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Para komandan mengadakan rapat koordinasi di Desa Jambu yang dipimpin oleh Kolonel Halan Iskandar. Rapat itu menyepakati pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan dilokasikan di Magelang. Sejak itu Ambarawa dipecah menjadi 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Pasukan-pasukan bertempur dilakukan secara bergantian. Pada tanggal 26 November, pimpinan dari pasukan Purwokerto, Letnan Kolonel Isgiman, yang gugur dalam pertempuran selanjutnya. Pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Purwokerto. Situasi pertempuran berubah menguntungkan pasukan TKR dengan terusirnya pasukan musuh dari Desa Banyu-Biru, yang merupakan garis pertahanan yang terdepan pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah mempelajari situasi pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengumpulkan para sektor. Setelah mendengarkan laporan dari para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit. Pada tanggal 12 Desember 1945, pada waktu 4.30, pasukan TKR bergerak secara serentak menuju sasaran masing-masing, melancarkan serangan ke pihak musuh. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota. Pertahanan terkuat musuh diperkirakan berada di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kemudian terjadi pengepungan di kota Ambarawa selama 4 hari 4 malam. Musuh yang terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Lalu pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa memiliki arti penting disebabkan karena letaknya strategis. Jika musuh kembali lagi menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR meraih kemenangannya yang gemilang, dan hal ini sekaligus mengantarkan Sudirman ke pucuk pimpinan TKR yang menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan kuat, yaitu TKR. Pada setiap tanggal 15 Desember kini diperingati sebagai Hari Juang Kartika untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Selain itu, di Ambarawa dibangun Monumen Palagan
Nah, itu penjelasan mengenai kronologi pertempuran Ambarawa dan tokoh yang berperan. Semoga menambah wawasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.